Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami hanya karena berkat kasih karunia-Mu. Bapa di sorga, tiada balasan dari kami selain menaikkan doa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami ketenangan hati, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi bekal kami, suluh dan terang di dalam kehidupan kami sepanjang hidup ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 25. Saya akan membacakannya untuk kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah jangan khawatir. Saudara yang dikasihi Tuhan, khawatir merupakan salah satu perasaan yang umum menghinggapi orang-orang. Khawatir adalah memikirkan masalah atau hal tidak menyenangkan yang mungkin terjadi, yang membuat merasa tidak bahagia dan takut. Khawatir itu manusiawi, khawatir itu normal, khawatir itu bisa dimiliki siapa saja. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari khawatir tentang pekerjaan hingga pasangan. Melalui khotbah di bukit, Yesus memberikan 4 alasan mengapa tidak boleh khawatir. Yang pertama, Yesus berkata, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Artinya, Yesus mengatakan jika perkara itu bukan perkara yang kekal, bukan perkara surgawi, maka janganlah mencemaskan hal itu. Mengkhawatirkan sesuatu yang bisa diubah adalah kebodohan. Begitu juga sebaliknya, mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa diubah juga tidak ada gunanya. Yang kedua, khawatir itu tidak wajar. Yesus memberikan perumpamaan tentang burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi Bapa Sorgawi memberikan makan mereka. Bukankah manusia lebih berharga dari burung-burung di udara? Jika Tuhan menyediakan makanan bagi burung-burung di udara, maka kita juga ciptaan Tuhan yang begitu berharga akan diberi kecukupan. Yang ketiga, khawatir itu tidak ada manfaatnya. Kekhawatiran tidak akan mengubah apapun. Ketika terlalu mencemaskan sesuatu masalah, maka itu tidak akan mendekatkan kita pada solusi yang dinanti-nantikan. Bahkan yang terjadi, kekhawatiran hanya membuat kita menderita. Keempat adalah khawatir itu tidak ada gunanya. Jika kita percaya pada Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir, sebab Dia berjanji akan memenuhi semua kebutuhan kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pun 3 cara mengatasi kekhawatiran di dalam hidup. Yang pertama, identifikasi secara spesifik kekhawatiran Anda. Lakukanlah apa yang bisa dilakukan, selebihnya serahkan kepada Tuhan apa yang tidak dapat dilakukan. Yang kedua, perhatikanlah ciptaan Tuhan lainnya. Salah satu yang paling lemah dari ciptaan Tuhan yaitu burung, bunga bakung, dan rumput di padang. Jika Tuhan memberikan mereka kehidupan, maka lebih dari itu Tuhan menyediakan kehidupan bagi kita. Yang ketiga,
Utamakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Jadikanlah Dia yang pertama dan yang terutama. Demikian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini di dalam doa. Tetapi jika saudara-saudari ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menghilangkan rasa khawatir kami di dalam hidup ini. Seringkali kami khawatir akan sesuatu yang terjadi di esok hari, sehingga terkadang membuat kami melakukan segala hal jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus di dalam melakukan firman-Mu. Tuhan, segala aktivitas kami di hari ini kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan di dalam melewati dan menjalani hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.